Ditanya sama guru itu, kamu besarnya mau jadi apa? Jadi dokter, punya rumah besar. Nah, terus ada ini seorang cowok nih, anaknya orang biasa, tapi lumayan ganteng dia. Dia ditanya sama gurunya, kamu cita-citanya apa? Ah, menikahi si Mita itu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Ketemu lagi. Sedulur-sedulur sehat ya? Sehat. Ini ketemu lagi di podcast rahasia aspirasi inspirasi bokong truk. Weh, Bersama siap. Lek Kirom. Kirom. Cocok ini. Lek Kirom. Kembali lagi kita akan membahas inspirasi atau aspirasi yang ada di tulisan-tulisan di pantat bokong truk. Weh. Nah, ini Apa ini? kebetulan ini ada yang kemarin saya ketemu salah satu viewer kita di jalan. Ya. Teman. Weh. Dia Jalan terus ini. ini ngasih foto. Dia lihat, mungkin enggak tahu lihat di mana. Ini ada truk, ini tulisannya pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Waduh, itu saya banget itu. Saya banget. Ini saya bingung tadinya membahas ini tema apa, ini aspirasinya seperti apa. Setelah ngobrol-ngobrol dengan beberapa pembimbing dan mentor teman-teman, akhirnya ini bahasanya kayaknya kok lebih ke nasib iki, Le. Nasib Bener, ya. Nasib. Nasibnya memang lagi kurang baik gitu. Ya, jadi capek sekali itu. capek sekali. Pergi pagi, pulang petang. Penghasilan pas-pasan. Penghasilan pas-pasan. Ngenes. Saya kira itu dari 280 juta penduduk ya separohnya lebih seperti ini suasananya. 98% ya. Jadi nasib ya. Nah, kalau nasib ini kan kalau ada ungkapan itu kan nasib dan nasab gitu ya. Ya, nasab. Ya, nasib dan nasab ya. Ini nasab itu keturunan ya. Keturunan. Termasuk kita ini propertinya berubah ini jadi syahdu dan agak mewah. Kenapa? Ini nasib kita lumayan. Nah, ini salah satu ikhtiar wasilah kita agar nasib kita dan podcast ini nanti seperti properti kita. Oh, iya. Doain ya Lur ya. Amin. Dibantu, di-subscribe, di-share ke teman-temannya. Siapa tahu ada manfaat dari podcast ini. Nah, ini fenomenanya kan kalau masalah nasib dan nasab itu kan ini lagi lagi mau tahun politik. Oke. Ya, saya kok melihat fenomena sudah lama ya yang istilahnya coba kita lihat pemimpin-pemimpin kita lah, orang-orang yang ada di pemimpin pemerintahan, di pimpinan apapun itu kebanyakan jalur nasabnya. Oh iya. Turunan kalau di Jawa itu banyak yang mengidentikan dirinya itu turunan dari Prabu Brawijaya. Sekitar 500 tahun lalu, jauh sekali. Nah, pertanyaannya, lah sing ora keturunan Prabu Brawijaya gitu nasibnya kira-kira piye, Le? Nasibnya ya tetap sama lah, keturunan orang baik. Keturunan gitu ya. Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam. Jadi ya harus tadi banyak-banyak membaca Robbana Zolamna Angfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi sebenarnya tradisi Arab itu turun-temurun dinasti itu sudah ada tidak hanya di Indonesia ya, tapi di banyak negara. Yeah. Umpamanya kalau dulu itu ada terkenal dinasti di Islam itu ada dinasti Umayyah. Anak turunnya Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah. Yeah. Ada dinasti Utsmaniyah, Turki Utsmani. Atau di Indonesia itu kan juga dalam kalau kita lihat 3 abad terakhir itu keraton di Jawa itu kan juga anak cucunya dari Ki Ageng Pemanahan gitu kan. Ada Sultan Agung sampai sekarang lah Hamengkubuwono, Pakubuwono dan lain-lain itu. Dan juga itu kalau dinasti politik kan. Nah, tapi di luar yang tadi terah darah biru,
sebenarnya nasibnya mereka yang terah darah merah itu sebenarnya bisa kita pelajari. Karena hidup itu kan ternyata ada 4 pilihan nih waktu kita lahir. Ya. Ada orang yang nasabnya baik tapi nasibnya buruk. Sepanjang hidup dia anaknya seorang tokoh gitu kan, tapi ya dia ketika hidupnya mungkin di penjara gitu kan. Ada kan yang begitu kan? Ada. Nggak perlu disebut ya. Nggak perlu disebut. Ada juga yang nasabnya baik, nasibnya juga baik. Oh itu ada tuh contoh. Dulu kan Bung Karno pahlawan nasional, anaknya juga jadi presiden. Kalau di NU itu ada Mbah Hasyim Asy'ari pahlawan nasional, pendiri NU. Putranya pahlawan nasional, cucunya juga Gus Dur sebentar lagi kayaknya pahlawan nasional ya atau guru bangsa. Itu nasab baik, nasib baik. Ada lagi yang ketiga ini, udah nasabnya nggak jelas, nasibnya nggak jelas. Urip sisan. Wah, ini jangan-jangan kita ini. Naudzubillah lah. Enggak lah. Jadi kita masuk yang golongan keempat aja lah. Mungkin nasab kita nggak turunan terah darah biru ya. Tapi nasib kita mungkin karena kerja keras kita, karena semangat kita belajar, berbuat baik dengan sesama. Walaupun nasab kita ya pas-pasan lah, jauh dari ratu, dekat dengan batu. Kalau istilah orang dulu itu jauh dengan ratu, atau jauh dari terah darah biru, dekat dengan batu itu ya. Hidup kita kan masa kecil dengan batu-batuan itu toh. Ya, tapi dengan semangat batu itu, kalau istilahnya para ulama dulu itu, batu itu kalau ditetesi air terus-menerus, lama-lama kan juga bolong kan. Walaupun nasab kita ini pas-pasan, tapi kalau ditetesi terus dengan ilmu-ilmu, dekat dengan para intelektual, dekat dengan orang-orang yang hidupnya baik, saya kira kita ikut-ikutan. Nah, itu empat tipe manusia nih. Kuadran ya berarti ya? Ada 4 kuadran. Yang silahkan kita memilih. Tapi kayaknya kalau ukuran kita ya milihnya di kuadran nasab yang biasa. Tadi itu, yang keempat tadi. Nasab biasa ya. Nasab biasa. Dan itu umumnya loh. Dan untuk Indonesia saya kira ini yang paling pas ya, karena kita itu kan demokrasi. Di dalam demokrasi itu kan yang paling pokok itu kan justru pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi siapapun sebenarnya di Indonesia itu, mau dia anaknya dari darah biru atau tadi orang biasa darah merah, sebenarnya secara konstitusi Indonesia itu memberikan kesempatan kepada semuanya untuk bisa menjadi orang number one in this country. Itu idealisasinya. Idealisasinya. Realitanya demokrasi apa demokrasi? Realitanya dari awal merdeka sampai sekarang kayaknya yang kaya itu aja deh. Yang dulu dekat dengan Belanda ya, dekat dengan pengusaha-pengusaha. Kalau dulu itu kan zaman Belanda itu, waktu politik etis itu ada istilah kelas-kelas ya. Kelas paling tinggi itu kan kelas orang-orang Eropa ya, penjajah Belanda. Kelas kedua itu ya kelas-kelas Chinese, kelas-kelas dari orang-orang Arab itu. Makanya ada istilah rame-rame sekarang itu, ada terah dari Yaman itu kan, itu juga sepertinya itu bagian dari kelas 2. Sementara pribumi itu kelas 3. Sing londo ireng kelas piro, Gus? Nah, kalau kita ini ya sudah, kita ini levelnya itu ya tadi di piramida itu ya nomor 3. Tapi ada cara sebenarnya. Ada cara orang dari darah merah itu, dari rakyat biasa berubah menjadi rakyat yang luar biasa. Ada caranya. Piye kuwi carane piye? Gampang. Piye? Jadi ada kisah nih. Carane gegekan utang bank, dienggo nyalon, ngerampok gitu. Dienggo nyalon gitu. Terus engko terus dadi kan wis ning dhuwur iki, dadi darah biru. Nah, terus engko golek balen. Itu cara-cara yang inkonstitusional. Nah, tapi terjadi banyak ya. Saiki piye? Kita pakai cara-cara yang kultural aja. Cara kultural piye? Kalau santri itu gimana caranya supaya
dia bisa menjadi kiai besar itu. Dia mondok dulu yang rajin. Nah, nanti lama-lama dia diambil mantu sama kiainya. Atau ada juga nih, kita contoh lah, beberapa presiden kan begitu ya. Contoh Pak Harto, itu kan dari terah biasa ya, tapi kemudian menikah dengan Darah biru. darah biru. Putin itu kan dari Mangkunegaran itu. Jadi saya pengen jadi dokter, nggak usah sekolah Swiss ya. Ada Nikahi dokter ya. Ada juga cerita itu. Seorang guru itu bertanya ke muridnya masih SD. Yang satu itu anaknya orang kaya, dia punya guru les, cerdas, ditanya sama guru itu, kamu, Nita sebut aja namanya, Nita, kamu Orang mawar ya. besarnya mau jadi apa? Jadi dokter, punya rumah besar, punya mobil Lodge. Nah, terus ada ini seorang cowok nih, anaknya orang biasa, tapi lumayan ganteng dia. Dia ditanya sama gurunya, kamu cita-citanya apa? Menikahi si Nita itu. ini contoh. Jadi secara kultural itu banyak orang yang berubah nasibnya lewat kisah perkawinan. Itu secara kultural. Tetapi ternyata di situasi generasi yang dunia sekarang ini, pernah lihat nggak dari keluarga yang sangat biasa kemudian dia naik menjadi elit? Itu ada. Sebenarnya memungkinkan. Caranya lewat apa? Ya itu loh, yang YouTuber paling besar pertama di Indonesia itu. Jadi pola-pola teknologi, informasi, model-model seperti ini juga bisa digunakan untuk merubah dari yang nasabnya pas-pasan berubah menjadi tokoh darah biru atau menjadi darah biru. Tapi informasinya ya, itu juga di belakangnya ada darah biru yang mendesain. Ini yang berat ini. Jadi kalau di dalam dunia kebaikan ya, pejuang kebaikan itu memang ada istilahnya itu warrior itu, DNA pejuang. Itu kalau belajar di Islam, namanya di Al-Quran itu disebutkan memang ada sekelompok keluarga itu yang dzurriyyatan ba'duha ba'd. Jadi dia itu turun temurun itu selalu melahirkan dari keluarganya itu tokoh-tokoh pejuang. Contoh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ke Nabi Ismail, terus turun ribuan tahun sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu turun lagi sampai generasi sekarang, generasi para sayyid, para syarif itu. Itu selalu ada saja yang mereka setiap zaman itu generasi pejuang. Tetapi ada juga yang umpamanya kayak Bilal ya, karena kalau Allah itu kan yu'til hikmata may yasha kan gitu ya. Jadi kalau Allah itu memberi sesuatu, menghendaki sesuatu, maka sekelas Bilal saja yang awalnya budak belian itu dia berubah bisa menjadi orang yang sangat dekat dengan orang yang terhebat di zaman di segala zaman, Nabi Muhammad itu. Tapi kan itu kan pasti punya amalan khusus itu. Amalannya yaitu tadi, pertama kalau orang ini, kalau di negara ini ya, di negara ini kalau ada orang yang tidak punya nasab yang baik, itu ya yang itu tadi yang harus dilakukan, seperti pergi pagi pulang petang. Pergi pagi pulang petang. Pulang petang, malamnya masih harus melek gitu. Ditambahi lagi. Kalau pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, malamnya nggak melek, itu kayaknya susah untuk berubah nasibnya menjadi nasib yang extra effort ya, extra effort. Banyak lah ya di sekitar kita, saya kira di Indonesia itu orang-orang yang berangkat dari bawah, kemudian dia karena effortnya yang sangat luar biasa, kemudian jadi orang yang di NU banyak sekali tokoh-tokoh seperti itu. Para muasis pondok-pondok besar itu juga banyak juga yang tidak dari nasab yang luar biasa gitu, banyak juga. Itu tadi kembali dia menjadi menantunya. Yang deket-deket sini ada lah banyak. inisial loh. Yang sama-sama
seperti saya yang dari Brebes rupanya, Mbak almarhum ya, Mbah Dimyati Kendal, beliau kan juga beliau adalah hanya menantu kan, beliau menantu dari Brebes. Terus ya tahu sendirilah Lirboyo umpamanya kan, itu juga banyak sekali. Itu cara-cara yang untuk melakukan perubahan nasib. Tetapi nih ya, yang diajarkan oleh para pendiri bangsa itu umpamanya suatu saat itu Bung Karno itu pernah menyampaikan itu pada satu khotbah, dia menyampaikan satu ayat yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sebenarnya ini kalau tadi kan nasib pribadi ya, nasib sebuah kaum, nasib sebuah bangsa. Ini kan kalau kita urutkan nih, yang terah darah biru memegang dunia ini kan pasti ada Amerika, pemenang perang dunia II lah, Amerika, Rusia, Cina, India. Ini kan terah darah biru nih yang memegang dunia nih. Terah recehnya ini kan Indonesia kan. Agar Indonesia bisa setara, memang ya ada yang berpikir itu tadi, menikah dengan Amerika. Makanya dia jadi capres, di belakangnya ada Amerikanya kan itu. Ada juga yang menikah dengan Cina, sehingga ya udahlah apa-apa produk-produknya dari produk-produknya. Nah, bangsa ini di dalam mau naik nih gridnya nih, dari bangsa yang merdeka tahun 45 kemudian mau naik menjadi bangsa yang punya terah dan punya nasib yang baik, maka dia harus pintar nih. Banyak juga yang melakukan adegan perkawinan dengan bangsa-bangsa yang maju, ketemunya malah dia jadi tambah miskin. Jadi tujuannya mau mendapatkan mertua yang kaya, mau nikah nih sama Cina, ternyata di Afrika itu malah utangnya tambah banyak, negara itu nggak bisa bayar utang. Tapi ono cara satu yang paling cepat masuk ke anggota dewan. Apa itu? Nikahi orang Korea. Gimana itu? Banyak Korea. Iya. Korea itu artinya ya orang yang bekerja pada orang lain. Nah, tapi kan ning kono dia mulya, makmur ya. Makmur tapi dia tetap Korea. Tetap Korea lah. Jadi soal pergi pagi, pulang petang itu ya sudahlah, itu siklus yang kita hadapi sehari-hari. Tetapi untuk kemudian merubah nasib seseorang, untuk bisa dia menjadi nasibnya tidak zaman dia ya, jadi zaman dia sekaligus nanti anak cucunya semakin baik, maka memang ada baiknya dia itu tidak berhadap-hadapan dengan orang yang nasibnya baik dan nasabnya baik. Jadi nggak mungkin juga toh kita itu umpamanya sudah tidak punya, kemudian nasibnya juga pas-pasan, nasabnya pas-pasan. Ketika lihat orang yang seperti orang-orang komunis itu, teorinya kan berhadapan-hadapan. Jadi orang sudah tidak punya, menderita, suruh perang sama orang yang kaya raya, nasabnya bagus, nasibnya juga bagus, mati kita. Nah, langkahnya nggak begitu. Nah, piye langkahnya piye? Dalam bangsa ini selalu membuat satu langkah, ya kalau kita lihat ada orang yang ini sudah kaya raya, berilmu, nasabnya baik, maka kita ikuti saja, ikuti dulu, sambil lama-lama kita ke tengah, kan lama-lama kita geser aja kan, lama-lama mati juga dia kan. Nah itu langkah-langkah yang bisa, dan nyatanya benar kan. Kalau kita lihat nih, negara-negara yang kita anggap aja tidak terah darah biru memimpin dunia ini ya, yang darah birunya itu kan kayak Cina, kan imperium yang sangat lama. Kemudian Inggris, imperium lama juga. Mesir, imperium lama. Brazil itu juga imperium lama di Amerika Latin. Nah itu kan Jawa juga pernah imperium lama loh. Ya Jawa imperium lama tapi tidak ekspansif. Jadi kita itu tidak menyerang ke negara lain. Kalau sudah di atas imperialisme ya. Jawa itu pokoknya
kita itu negaranya itu sangat terbuka. Saking terbukanya sampai bingung sudah pakai baju atau belum. Jadi semua boleh masuk. Dan semua boleh mengambil ya. Semua boleh masuk dan sampai mengambil istilah Njawani. Njawani itu artinya etika yang paling tinggi. Jadi trah dari manapun. Jadi kita lihat yang kemarin rame-rame trah DNA-an itu, trah dari manapun masuk di kita. Saya juga khawatir kalau sampean tak tes DNA ternyata ada jenisnya, ada orang-orang agak di Indianya itu kan, ada bau-bau dari orang-orang agak Timur Tengah sana. Jadi kita ini sudah DNA-nya sudah berbaur. Tercampur ya. Karena tercampur ini, kalau bahasa biologi kan F1, F2, F3, F4 sampai F7 ya bisa jadi galur murni. Kalau orang Jawa kan bilang, saya ini sebenarnya turunan ketujuhnya itu kaya raya. Lah dilalah saya ini keturunan ke-8 gitu. Itu teori biologi paling dasar. Gitu ya. Teori biologi. Jadi kalau dilihat terahmu itu, kalau bahasa biologi benar. Jadi bahasa biologi itu padi sama jagung itu kalau mau lihat galur murni dia harus dikawinkan sampai 7 kali. F7-nya baru jadi galur murni. Nah, kalau umpamanya mbahnya yang ke-7 itu kaya raya terus turun miskin. Nah, kalau yang muncul itu gen resesif itu berbahaya. Jadi ini soal gen ini memang sampai saat ini tidak hanya di Indonesia ya, di banyak negara juga masih menjadi satu bahkan di sekelasnya Amerika itu gen Rockefeller itu kan kaya sekali ya, kaya raya. Rothschild, Rockefeller itu wah, siapa yang nggak tahu itu? Itu keluarga dalam 3 abad ini udah. Wah, ini asik ini. Rothschild nanti kita bahas di segmen berikutnya. Iya. Yang terkait sama Rothschild. Tapi gini. Yang paling penting, walaupun nasib kita mungkin ya seperti supir truk tadi lah, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan ya toh. Tapi yang penting selagi masih ada suasana untuk ngobrol-ngobrol begini, masih bisa lihat bokong truk, masih lihat inspirasi-inspirasi, berarti kita itu berpotensi mapan. Jadi orang-orang seperti kita ini masih punya potensi di negara yang demokratis seperti Indonesia ini. Coba bayangkan, sudah nasibnya remuk, nasabnya remuk, sistem bangsanya kayak Korea Utara. Pusing kita. Tahu sendiri kan hidup di Korea Utara. Lah ndak usah ning Korea, saiki dak sing pusing kok jare. Jare uang itu bisa dicari, tapi angel. uang bisa dicari tapi angel. Ya itu tadi, karena penguasa dan pencipta mesin uangnya itu ya orang yang punya trust tadi, punya nasab yang kuat. Tapi sedulur-sedulur yang nasabnya biasa aja, ndak usah berkecil hati. Kita masih punya Allah ya. Itu tinggal kita bagaimana Allah punya kemurahan hati untuk merubah nasib kita, meskipun nasab kita tidak sesuai dengan idealnya yang terjadi sekarang. Iya, karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita tempat kita bergantung, muaranya segala sesuatu kan zat yang bisa al-mudhil, al-mu'is, bisa menghinakan, bisa juga memuliakan. Kayak wayang itu ya. Tolong bagi yang punya trah tinggi, terus nasibnya juga sekarang sedang di atas, inget ya, sehebat-hebatnya Fir'aun itu, ya toh, itu juga hancur, iya kan? Dulu musuhnya Nabi Ibrahim juga sehebat-hebatnya, cukup dikasih semut, ya kan? Kasih semut di telinganya mati juga, ya kan? Jadi jangan pernah meremehkan yang nasabnya biasa saja, karena kita semua itu sebenarnya makhluk di bumi ini, tidak hanya manusia, semuanya itu adalah unik dan spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu prinsipnya. Jadi kayak wayang itu ya. Termasuk untuk negara yang besar-besar itu, yang terahnya imperium itu jangan sombong juga. Makanya kan analoginya kan kayak wayang ini. Wayang itu sak kotak
Betul. keturunannya sama, nasabnya bagus. Ya. Sakota itu kan ada yang jadi mulya, ada yang jadi bahasanya, sengsara. ada sengsara itu. Wayang Sakota itu macam-macam. Jadi Macam-macam. yang nasabnya sudah bagus jangan takabur, yang Kalau- nasabnya tidak bagus juga jangan berkecil hati. Termasuk ada orang kampung saya itu ngajari itu sesepuh kalau masih kecil diajari. Saya kebetulan fakultas peternakan. Jadi telur itu kan sama ya. Ya. Tapi ketika dia ditetaskan beda-beda toh. Nah, bangsa yang bisa menetaskan telur secara sukses dan warna-warni itu sebenarnya bangsa yang berhasil. Telurnya sama, seluruh penduduk Indonesia sama telurnya, tapi kalau mesin penetasannya nggak bener, maka yang kuwo yang kuwo itu bisa sampai 90%. Oke. Maka tugas para pemimpin bangsa ini sebenarnya membuat mesin tetas yang baik supaya telur-telur yang ada di ibu-ibu semua di Indonesia itu, semua yang ada di rahim ibu-ibu di Indonesia itu semua bisa menghasilkan anak ayam yang betul-betul menjadi Yang turunan ketujuh. nah yang juara. Ya. Jadi anak ayam yang juara, Ya. bukan ayam yang hanya berkokok tapi tidak bisa berbuat sesuatu untuk bangsanya. Mungkin itu aja sih. Ya, oke. Jadi kesimpulannya adalah sebagus apa nasabnya sedulur-sedulur, jangan takabur. Rendah apapun. serendah apapun nasabnya, semua masih bisa dirubah. Masih bisa Ya, dirubah. kalau penguasa ini tidak bisa menciptakan mesin penetas yang bagus, masih banyak tempat penetasan telur yang masih bagus. Masih bagus. Contohnya pondok pesantren. Pondok pesantren. Ya, jadi jangan berkecil hati. Kita nantikan lagi segmen berikutnya. Nanti kita bahas inspirasi yang lebih bagus. Nanti ditunggu aja. Tadi sudah disebutkan tadi masalah tentang kaitannya dengan uang generasi dari Rothschild. Nah, nanti kita ini menarik ini dan nanti agak sedikit di ujung tanduk bahasanya ya nanti. Jadi Rotok hati-hati. untuk hati-hati. Ditunggu aja. Terima kasih perhatiannya. Tetap sehat, tetap tertawa, apapun nasib kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.